Inilah top 10 video viral yang menggemparkan jagat maya. Ambil hikmahnya dan jadikan diri kita lebih mawas diri. Hormati dan hargai orang lain karena jejak digital itu tak terendus anjing pelacak. Waspadalah, waspadalah. Oke, kita langsung simak saja videonya. 10. Pengemudi Lamborghini ini dengan sengaja mengganggu ketenteraman masyarakat dengan menggedor-gedor knalpot racing keras-keras. Anaknya melakukan top up dan hingga ratusan ribu. Bapak ini malah ngamuk-ngamuk ke petugas minimarket sambil merekamnya. Bisa nggak ada Pak, cuman tugas kami hanya melayani. Ada nggak batasannya? Oh, nggak ada batasan. Oke, nggak ada batasannya. Berarti ini beli game online 800.000 di Indomaret Simpang Mayang Perdagangan 2 seberang. Hah? Anak di bawah umur. Apa? Ikutan aja kita. Baik-baik aja. Hah? 800.000 diterima beli game online. Mencuri pula terakhir anaknya. Aduh, Dek. Nah, sedang pembayaran kami layani. Kan udah kami tanyakan juga sana. Ditanya duitnya ini dari mana 800.000 kamu gak uang. 8. Viral tepat saat lebaran kemarin ini. Fikri sampai ketiduran hingga pelaksanaan salat Id bubar. Fikri. 7. Ia sih mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker. Tapi bukan pakai masker dari plastik juga kali, Mbak. 6. Ketika wisata diperbolehkan sementara ziarah saat lebaran dilarang, maka beginilah kondisi yang terjadi di masyarakat. Tega banget ya, masa THR anak diserobot emaknya buat beli kebutuhan dapur. Terus lama-lama kok saya hitung jadi banyak ya. Lama-lama 25.000, 50.000, dikumpul-kumpul jadi 400.000. Ini nyampe rumah mau boro-boro saya kasihin. Pas anak minta bilang nggak ada gitu. Mana tadi nggak nitip ke mama. Itu mah saya pakai buat beli Indomie, buat beli minyak, buat beli pokoknya sama sayur-mayur lah. Pokoknya nggak dikasihin aja ke anak. 4. Astaga, lautan manusia memenuhi daerah wisata pantai tanpa menerapkan protokol kesehatan guna menghibur lebaran kemarin. 3. Terjadi lagi, kirim pembawa paket jadi sasaran ucapan blok-blok dari emak yang tak terima barang tak sesuai dengan pesanan. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak, ini kalau sobek lu yang ku injek di sini. Orang enggak kena
Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Kalau ini sobek lu yang tempatin. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari semulanya. Ini bukan karena packing ya, hei. Ini barangnya nggak sesuai, loh, goblok. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngomong tugas lu ini pulangnya sewa, goblok. Tugas lu ini pulangin motoran. Oh, begitu. Oh, begitu. Packingnya nggak rusak ya. Oh, begitu. Goblok. Ini barangnya nggak sesuai. Ya udah rapiin, Bu, rapiin. Rapiin. Kalau robek kamu yang tempatin. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain kok robek. Ya udah, rapiin. Barangnya barang robek, loh. Ya udah. Udah rapiin. Ya udah rapiin, Bu. Ya udah, kamu nggak lihat mereka nggak lihat dari tadi badan nggak rusak nggak apa. Ya udah rapiin. Ya goblok, goblok. Kok Ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok, dari tadi dia tak ngomong udah tahan, berarti goblok. Goblok. Tadi Ya udah, udah rapiin. ngatain goblok, lu masih ngeyel. Pas udah ngatain goblok, lu terima. Ya udah. Rapiin, Bu. Goblok. Silakan, Bu. Mata lu bukan, paling nggak lihat kok itu lagi ngirapiin. Ya udah. Ya udah, orangnya nggak mau, barangnya nggak sesuai. Ini gua mau ditipu, untung gua buka. Ya Gua udah. pinter. Silakan, Bu. Kayak lu gimana? Silakan buka. Silakan rapiin. Silakan. Barangnya nggak kenapa. Ya udah, rapiin. Robek, robek lu mau nipu gua robek ya dia. Saya nggak bilang robek ya. Saya nggak bilang robek ya. Kurang aja. Kalau misalkan sellernya nyiriin packingannya. Misalnya apa? Ya udah rapiin, Bu. Misalnya apa? Bawa ke seller dulu semua. Goblok. Dari tadi bilangin. Barang-barang nggak seuntung gua buka. Kalau enggak, gua ngikutin busuk di sini mana? Ya udah, Bu. Silakan, Bu, rapiin, Bu. Ini juga nggak rapi tadi. Ini rapi. Ya, saya mana tahu, saya cuma kirim kan. Ya udah, cuma kita nganterin sono lagi. Barangnya nggak. Ini kurirnya nggak ini ya, sama sekali nggak ada etikanya sama sekali. Silakan, Kak, tek aja. Iya. Ngomongnya gua, pokoknya dari awal udah nggak baik banget. Silakan. Kita nggak bakal ngotot gini kalau kurirnya Iya, baik aja. paham, segera paham. Kamu nggak segera paham sama omongan orang. Barangnya nggak sesuai. Kakak, diem-diem dulu. Oh, ngapain orang suruhnya? Goblok, goblok. Ya, Ibu. Ya, Dia kan nggak tahu goblok. permasalahan awal, Bu. Tahu dong, ini seni aja gue tahu. Gue tahu ini barang nggak sesuai, nggak mungkin dong gue nggak tahu. Gue ikutan ngomong. Oh gitu, ya udah. Rapiin, Bu. Langsung aja. Rapiin. Ini balik ke sana, bilang orangnya nggak mau, caranya nggak sesuai, selesai. Nggak usah digoblok-goblokin orang. Gitu. Yang goblok-goblokin baru paham. Udah gede, kerja, goblok-goblokin. Opo, kamu. Ya mau ngeluarin duit itu dong. Kalau lu mau ngeluarin duit gimana, Blok? Ya udah. Tolong dirapiin aja, Bu. Serapi-rapi mungkin. Ngapain? Yang nganterin aku nipu kok, suruh rapiin. Kan Ibu kan buka. Iya, emang kalau nggak aku buka mana aku tahu gue mau ditipu. Ya tolong dirapiin dong. Ya udah, kan udah rapi. Lu nggak lihat itu lagi dirapiin? Itu packingannya masih begitu, Kak. Ya. Sesuai awal dong. Sesuai awal. Ya jalan kan nggak dibuka. Ya justru dari itu kenapa dibuka? Kita prosedur nggak boleh. Ini penipuan namanya penipuan. Oh, begitu? Bukan asusila. Oh gitu. Iya, nggak mau pulang deh nih, sekarang kalau aku nganterin deh. Oh begitu. Oh begitu perlakuannya ya. Oke baik. Ini juga nggak baik. Oke. Oke. Oke perlakuannya sungguh mengerikan ya. 2. Bu, ini juga jangan ditiru ya. Jangan ngeyel kalau sudah salah. Ikuti aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Ayo, kok ngomong kasar? Satu, tak mau diputar balik saat akan wisata ke Anyer, si teteh yang satu ini malah ngamuk-ngamuk ke petugas. Jadi bagaimana menurut Anda? Makanya disabarin duluan.
Politikus asal PDIP, Dewi Tanjung ikut mengomentari penonaktifan 75 pegawai KPK termasuk penyidik senior Novel Baswedan, lantaran tidak lulus mengikuti tes wawasan kebangsaan TWK. Menurut dia, dengan dinonaktifkannya Novel Baswedan, merupakan salah satu azab Allah SWT terhadap orang-orang zalim, pelan dan pasti Allah SWT mulai menunjukkan kekuasaannya. Semua yang zalim dan penjahat agama ini satu persatu mulai kena azab Allah SWT, cuitnya, dalam akun @detanjung15, seperti dilihat, Sabtu, 15/5, yang sekaligus menyertakan tangkapan layar pemberitaan media soal penonaktifan Novel Ces. Kemudian, Dewi pun lantas menyebut jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga ikut mendapatkan hal yang serupa, Anies Baswedan dan yang lainnya juga sudah menunggu giliran. Wait and see, cuitnya lagi. Nyai yakin Allah SWT selalu bersama orang YBG baik dan benar, tukasnya. Sebelumnya, pegiat media sosial Denny Siregar mengaku bukan sebagai pembela koruptor meski dirinya merasa bahagia mendengar Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya dinonaktifkan. Sebaliknya, ia mengaku bahagia karena menilai akhirnya KPK dapat memeriksa dugaan korupsi di wilayah Gubernur Anies Baswedan yakni DKI Jakarta. Kami gembira ketika Novel Baswedan dan kawan-kawannya dinonaktifkan dari KPK RI bukan karena kami pembela koruptor. Catat, cuitnya dalam akun Twitter seperti dilihat di Jakarta, Rabu, tanggal 12 Mei tahun 2021. Kami gembira karena inilah saatnya KPK bisa aktif pelototi pesta pora di DKI Jakarta, sambungnya. Sebelumnya, beredar surat yang berisi perintah kepada 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan TWK untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasan langsung mereka. Dalam foto SK tertanggal tanggal 7 Mei tahun 2021 tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Disebutkan juga untuk salinan yang sah, ditandatangani oleh Pleh Kabiro SDM Yonatan Demetang Dilintin. Foto itu juga menunjukkan, poin 3 menyatakan bahwa kepada pegawai yang tidak memenuhi syarat TWK menyerahkan tugas kepada atasannya sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Berikut rincian isi SK tersebut. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat TMS. Dalam rangka pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara. Kedua, memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut. Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Terkait itu, Novel Baswedan bersama dengan 74 orang pegawai KPK lain yang dinonaktifkan karena tidak lolos TWK akan melawan kebijakan pimpinan KPK Firly Bahuri tersebut. Yang jelas ini gini kami melihat TWK ini bukan proses yang wajar, ini bukan seleksi orang tidak kompeten dinyatakan gugur. Tapi ini upaya yang sistematis yang ingin menyingkirkan orang bekerja baik untuk negara, ini bahaya. Maka sikap kami jelas, kami akan melawan. Kata Novel Baswedan kepada awak media, Selasa, tanggal 11 Mei tahun 2021. Novel lebih lanjut menerangkan, ia dan sejumlah pegawai yang juga dinyatakan tidak lolos TWK sudah melakukan dialog dengan tim kuasa hukum dari Koalisi Masyarakat Sipil. Dia menyaksikan pula surat keputusan SK Firly Bahuri yang syarat nuansa kepentingan tertentu. Nanti ada tim kuasa hukum dari Koalisi Sipil yang ingin melihat itu karena agak lucu juga. Seknya kan SK pemberitahuan hasil asesmen, tetapi kok di dalamnya menyebut menyerahkan tugas dan tanggung jawab, bukan pemberhentian loh, imbuh Novel. Diketahui, penyidik senior KPK Novel Baswedan dan juga ada Manik hingga Ketua Wadah WP Pegawai KPK Yudi Purnomo masuk ke daftar tak lulus TWK tersebut, wartaekonomi.co.id. Jadi bagaimana menurut Anada? Pendakwah Ustadz Abdul Somad UAS mempunyai niat baik untuk menggalang dana bagi Palestina. Namun, sayangnya beberapa warganet netizen negara Indonesia justru menyampaikan komentar bernada miring. Tak sedikit netizen menagih duit penggalangan dana kapal selam yang dilakukan oleh Ustadz Abdul Somad beberapa waktu lalu.
Diketahui, UAS mengajak warga negara Indonesia menyisihkan sedikit dana untuk bersedekah membantu saudara muslim yang sedang berjuang di Palestina. Ajakan tersebut diunggah UAS dalam akun Instagram pribadinya, Minggu, tanggal 16 Mei tahun 2021. Pada unggahan tersebut, UAS juga memberikan informasi perihal kronologi konflik di Palestina. Hingga Hari Raya Idul Fitri 1442H ini masyarakat Palestina terus dihantui ketakutan dengan serangan-serangan dan konflik. Tidur mereka tidak nyenyak, suara-suara ledakan bom mengancam dan meneror ke bilik-bilik rumah, tulisnya. Sambung dia, warga Palestina membutuhkan obat-obatan, makanan dan minuman, serta tempat tinggal. Kontan saja. Netizen pun langsung merespons dengan mengaitkan ajakan galang dana kali ini dengan penggalangan dana sebelumnya, yakni untuk pembelian kapal selam, pasca tenggelamnya kapal Trinanggala 402. Dana kapal selam sudah selesai? Tanya warganet. Hal senada juga disampaikan oleh mantan politisi Demokrat, Ferdinand Hutahayan, yang mempertanyakan perihal donasi Palestina. Ia mempertanyakan keresmian pengumpulan dana untuk Palestina dari para penggalang. Selain itu, Ferdinand menuntut adanya transparansi seputar informasi tertentu terkait tujuan pengiriman dana dan sebagainya. Adakah satu saja dari para pengumpul donasi ke Palestina itu mempublikasikan secara resmi dananya dikirim kemana? Tulis Ferdinand. Penerima siapa? Saya belum pernah dengar ada publikasi seperti ini, sambungnya. Sebelumnya, UAS menjelaskan alasan umat muslim perlu membantu bangsa Palestina. Hal ini ia sampaikan setelah dirinya bertanya kepada gurunya di Universitas Al-Azhar yang bernama Syekh Muhammad Jibril terkait kebiadaban Zionis Israel. Israel kenapa tidak dibinasakan sama Allah?